Selanjutnya, dikarenakan kita akan mengoptimasi hyperparameter dari fuzzy system menggunakan algoritma Gentika, maka di sini kita akan pelajari dulu perbandingan antara EA ya. EA ini adalah evolutionary algorithm. Nanti yang akan kita gunakan adalah algoritma genetika ya. Kemudian dengan fuzzy system. Untuk yang pertama, di sini fuzzy system sangat baik untuk masalah yang memiliki informasi yang kurang presisi, tidak lengkap, dan memiliki kebenaran parsial. Di sini termasuk juga ke cara fuzzy system untuk meniru intuisi dari manusia ya. Jadi informasinya kurang presisi dan tidak lengkap, kita bisa menggunakan fuzzy system di sini. Kemudian untuk permasalahan optimasi tentunya di sini EA yang dapat menyelesaikan permasalahan optimasi tersebut ya. Di video sebelumnya kan sudah dijelaskan tentang bagaimana EA ini dapat mencari nilai minimum dari suatu fungsi ya, dan itu merupakan salah satu permasalahan optimasi. Dan di sini EA juga dapat menyelesaikan permasalahan kombinatorial ya, misalkan kemarin contohnya ada traveling salesman problem ya, itu kan merupakan permasalahan optimasi di mana kita akan mencari jalur yang lebih cepat gitu ya untuk TSP, dan untuk kota-kota yang akan dikunjungi di sini merupakan permasalahan kombinatorial. Kemudian yang terakhir kriterianya adalah apakah bisa learning atau tidak. Kalau EA di sini bisa mempelajari pola dari data ya, sedangkan untuk fuzzy system tidak, sehingga dari tiga kriteria ini kita bisa menggabungkan atau mengoptimasi tepatnya parameter-parameter yang ada di dalam fuzzy system. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang sebelumnya ada di fuzzy system ya. Di sini yang pertama adalah penentuan fungsi keanggotaan, termasuk dengan bentuk-bentuk fungsi keanggotaan tersebut, terus berapa jumlah variabel linguistik yang digunakan, dan batas-batasnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana aturan fuzzy yang kita gunakan. Sebenarnya untuk dua hal ini, kalau kita mempunyai pakar ya, yang ahli di bidangnya, kita bisa mendesain bentuk batas dan aturan fuzzy ini menggunakan pengetahuan dari pakar tersebut. Tapi kalau kita hanya diberikan sekumpulan data, maka kita bisa menggunakan EA untuk mengoptimasi fungsi keanggotaan dan aturan fuzzy ya, sehingga nanti akan didapatkan yang paling optimal. Nah, sekarang contoh kita mulai dari representasi individunya. Jadi kan kalau yang sebelumnya ada di GA ya, kita akan mendesain, di sini ada yang dinamakan sebagai kromosomnya ya, atau individunya. Individunya di mana satu kromosom ini akan menyatakan satu solusi. Jadi kalau yang kita optimasi di fuzzy adalah fungsi keanggotaannya, maka satu kromosom ini akan menyatakan kombinasi dari fungsi keanggotaan yang ada di satu kasus fuzzy, seperti itu. Dan di sini kita tidak hanya mengenerate satu kromosom ya, tetapi bisa ada banyak kromosomnya gitu. Misalkan yang di-generate adalah 10, 50, 100 dan lain-lainnya. Di sini setelah kita dekodekan, maka kalau yang dituning itu adalah fungsi keanggotaan, kita akan tahu ya dari masing-masing kromosom ini didapatkan seperti apa. Kemudian kita akan evaluasi menggunakan nilai fitnessnya ya, dan kita akan melakukan operator evolusi. Misalkan di sini ada seleksi orang tua, crossover, mutasi, dan seleksi survivornya. Ini akan diulangi sampai kita mendapatkan hasil yang optimal. Yang pertama di sini ada pengkodean individu secara statis. Yang dimaksud statis di sini kita sudah menentukan dari awal bentuk fungsi keanggotaannya seperti apa. Contohnya kalau di sini ini menggunakan segitiga ya, menggunakan segitiga dan ada 3 variabel linguistik. Contohnya kalau kemarin permasalahan IPK ya, misalkan variabel linguistik yang digunakan di sini adalah buruk, cukup, dan bagus. Nah, dari awal kita sudah tentukan bentuknya dan jumlahnya, sedangkan untuk GA sendiri akan menentukan batas-batas dari variabel linguistik itu sendiri ya. Misalkan kalau segitiga kan di sini satu segitiga itu puncak bawahnya itu ada A, atasnya di sini B, ini C ya. Dan kebetulan yang untuk buruk ini kan puncaknya setara dengan A ya. Untuk bagus setara dengan C. Sehingga kita bisa membuat yang ini adalah kromosomnya ya, desainnya. Misalkan representasinya menggunakan biner di sini.
Maka yang ini sini sampai sini ya, ini untuk A, terus sampai sini ini untuk B ya, kemudian ini sampai sini untuk C. Tentunya kan kalau IPK itu berkisar dari 0 sampai 4,00 ya, dan ini adalah bilangan real. Berarti dari yang tadinya biner seperti ini, kita harus dekodekan ke dalam bilangan real dengan batas bawah adalah 0, batas atasnya adalah 4. Seperti itu. Cara dekode kromosom dari integer ke real sudah ada di video sebelumnya. Sekarang pengkodean yang dinamis gimana? Ini yang lebih sering dilakukan ya. Jadi misalkan pertama kita ingin menentukan bentuk fungsi keanggotaannya. Ya, misalkan di sini ada macamnya yang mau digunakan adalah segitiga, trapesium, pi, dan bel ya. Misalkan di sini kalau keluarnya adalah 0, 0 gitu ya, maka dia termasuknya ke segitiga. 1, 0 termasuk ke trapesium, 1, 1 masuknya ke pi gitu ya, 0, 0 masuknya ke 0, 1 masuknya ke bel, seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada jumlah nilai linguistiknya. Ya, kalau tadi yang di pengkodean statis ini kan sudah ditentukan langsung ya. Jumlahnya ada 3 nilai linguistik. Ada buruk, cukup, bagus gitu. Nah, kalau di pengkodean dinamis di sini kita bisa bentuk juga misalkan untuk jumlah linguistiknya itu segini ya. Misalkan kalau 110 maka nilai linguistiknya nanti ada 6 ya. Jadi kalau kita gambarkan misalkan ini akan ada 6 gitu ya. 2 3 4 ya. 5 6 gitu misalkan ya. Ada 6. Kemudian kan masing-masing ini ada batas-batasnya ya. Ini misalkan A, B, C, D, E, dan selanjutnya sampai kalau di sini jumlah nilai linguistiknya 6, terus yang digunakan adalah trapesium, maka kita membutuhkan berapa banyak batas-batas ini gitu ya. Dan ini akan dikodekan menggunakan kromosomnya, seperti itu. Jadi ini adalah desain kromosom untuk satu atribut ya, misalkan yang di sini adalah IPK. Itu kalau ada atribut lain ya berarti disambung di sini gitu. Kita akan buat lagi fungsi keanggotaannya apa gitu ya, jumlah nilai linguistiknya apa, dan batas-batasnya bagaimana. Sekarang bagaimana untuk membentuk suatu aturan fuzzy ya. Jadi misalkan kalau kemarin kan kasusnya itu adalah IPK ya, terus ada gaji orang tuanya, dan di sini ada diterima atau tidak gitu ya, atau mendapat beasiswa atau tidak gitu. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti algoritma genetika kan nantinya akan mempelajari pola dari data yang tersedia ya, data aktual kalau untuk kasus ini. Maka kita akan membutuhkan data aktual untuk penerimaan beasiswa ini. Misalkan kalau IPK-nya 3,5 terus gajinya 5 juta, maka diterimanya adalah ya gitu ya. Misalkan kalau IPK-nya 3,2 tapi gajinya misalkan 50 juta gitu ya. Di sini jawabannya adalah tidak dan lain-lainnya. Sehingga misalkan kalau yang X1-nya ini adalah IPK, yang X2-nya adalah gaji ya. Kita bisa mappingkan, misalkan kan tadi IPK dibagi ke dalam buruk, cukup, bagus gitu ya. Sedangkan gaji misal di sini di mappingkannya adalah kecil, besar, sedang gitu ya. Ini contohnya, maka kita mappingkan titik-titik ini. Misal IPK 3,5 itu masuknya ke bagus gitu ya. IPK-nya bagus berarti ada di sini kan ya, ada di sini gitu. Di sini ya. Ini kan nanti tergantung dia motongnya di mana kan. Terus gajinya kecil. 5 juta misal sedang gitu ya. Berarti ada di area B2 ini misalkan. Sedangkan kalau kita mappingkan, misal ini termasuk ke data yang ini. Misalkan kalau hitam itu ya, kalau yang putih tidak gitu ya. Maka aturan yang terbentuk dari kotak ini itu adalah if IPK tadi apa bagus ya. Bagus and gaji sedang, dan menurut data aktual yang kita punya ya. Dan ini biasanya kalau di learning itu ini merupakan data trainingnya ya nanti. Jadi datanya harus dibagi dulu ke dalam training dan testing. Yang digunakan untuk pembentukan fuzzy ini yang data trainingnya dulu ya. Dan di sini diterimanya adalah ya gitu ya. Atau yang sebelumnya diterima ini kan disebutnya sebagai nilai kelayakan gitu. Seperti ini. Jadi kalau misalkan satu grade ini
cuman ada satu kombinasi ya, misal yang ini kan ya semua, berarti ya udah untuk aturan ini masuk ke ya. Yang ini misalkan tidak semua gitu, maka untuk grid ini masuk ke aturan yang tidak. Nah, yang ini gimana? Ini kan bingung ya, antara yang dan tidak. Maka sebenarnya kita bisa perkecil gridnya gitu ya, misalkan jadi seperti ini gitu. Ini artinya apa? Nanti misal yang bagian sini ini tergantung, misal gaji sedangnya itu derajat keanggotaannya berapa di sini gitu ya. Kalau derajat keanggotaannya sekian, maka dia masuknya ke grid yang ini gitu. Nah, seperti ini semakin kecil gridnya, maka semakin kokoh aturan yang akan terbentuk ya. Karena misalkan ini kan nggak ada lawannya gitu ya, ya berarti langsung ya. Tapi kalau yang tadi yang misal grid yang gede ini ya, ini kan ada 4 ya, 3 tidak. Kita bisa masukkan ke ya, tapi 3 data ini menjadi ada errornya gitu ya. Makanya kita perlu perkecil gridnya, sehingga kita bisa meminimasi error dari penerimaan beasiswa ini nanti gitu ya. Tujuannya jadinya ya akan ada dua. Yang pertama untuk membangun aturan fasi ini, kita akan memaksimalkan ya jumlah pola yang diklasifikasikan dengan benar, atau ini sama dengan keakuratannya berapa atau akurasinya ya. Dan yang kedua adalah meminimalkan jumlah aturan supaya nanti ya aturan yang kita bikin itu nggak terlalu besar gitu ya, seperti itu.